Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama saya menyampaikan khabar bahwa Selasa dini hari kemarin orang tua saya, khususnya abah saya panggil abah, dipanggil Allah Subhanahu wa taala, usia 72 tahun, sedang dalam proses pengurusan untuk berangkat umroh sebenarnya. Jadi wallahu a'lam bishawab, itulah takdir ketetapan Allah ya. Jadi tadi malam masih malam pertama, saya malam selesai pulang kemari karena atas kesepakatan keluarga, di samping memang ada jadwal tausiah di hari ini, membeli semacam untuk infak lah. Biasa kalau di kampung itu kan ada perwirid malam pertama, kedua, ketiga, jadi untuk undangan. Sekaligus saya juga mohon doa ke lapangan beliau dalam kuburnya, dan insya Allah tentunya menjadi ahli surga sebagaimana harapan kita semua, juga atas diri kita sendiri. Di kesempatan ini kita melanjut satu topik namanya muru'ah. Ya. Oh iya. Ila ruhi abina Abdullah bin Habibullah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, jazakallah khairan. Terima kasih banyak mengingatkan untuk sama-sama mendoakan. Materi kita kembali, muru'ah. Muru'ah ini adalah satu akhlak yang terus terang tergolong sulit untuk dibangun pada diri seorang mukmin, sekaligus juga tergolong jarang kita yang bisa menjaga muru'ah ini. Muru'ah ini kalau bahasa bebas yang kita dengar adalah marwah. Jadi menjaga marwah itu bukan pekerjaan mudah. Yang kita maksud di sini tentunya adalah muru'ah kita sebagai mukmin. Ya, karena terus terang di zaman kita sekarang ini menjadi muslim itu saya pikir tidak sulit. Cuma menjadi muslim yang menjaga muru'ah itu bukan mudah. Ada dua hal yang sering menyimpangkan kita dari kebenaran kita untuk bisa menjadi muslim. Pertama adalah syubhat, dan kedua syahwat. Saya ambil contoh saja dari peristiwa wafatnya orang tua saya misalnya. Biasalah di kampung saya sudah dikenal sebagai ustaz begitu. Dan kemudian para bilal yang mengurus jenazah itu demikian sungkannya, karena tentu saja mereka melakukan pelaksanaan jenazah itu dengan tradisi yang biasa, tapi mereka sudah mempersiapkan semuanya. Salah satunya adalah bunga yang katanya rupanya setiap pada saat pemberangkatan itu kan pakai Fatihah sampai 3 kali itu. Jadi setiap satu Fatihah dilemparkan bunga. Akhirnya dia tanya ke saya. Saya bilang tidak usah. Terus dia bilang, iya Pak, bid'ah kan Pak. Saya bilang bukan masalah bid'ah atau tidak, tapi kita kerjakan saja apa yang paling penting yang memang itu diperintahkan. Pertama memandikannya, kedua mensolatkannya, ketiga mengkafaninya, kemudian mensolatkan dan menguburkannya. Di luar itu tidak usah kita ributin sekarang. Gitu. Tapi hal-hal yang memang tidak usah dilakukan, tidak usah dilakukan. Salah satunya itu. Tapi kenapa umat masih melakukan? Jawabannya karena terjebak pada syubhat. Syubhat itu apa? Tidak mengetahui ajaran secara total. Kalau kita paham, nggak bingung kita. Beberapa waktu yang lalu Syekh Abdul Rahman Sudais, imam besar Masjidil Haram, menjadi imam sholat Jumat di Masjid Istiqlal. Sesuatu yang unik dari pelaksanaan sholat Jumat beliau, ketika beliau membaca Fatihah mengawali dengan Bismillahirrahmanirrahim.
Dan setelah waladhdallin amin, beliau mengucap bismillah lagi, bismillahirrahmanirrahim, untuk mengawali membaca ayat. Padahal itu bukan sesuatu yang diyakininya, karena setahu kita dia mimpin sholat di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, atau di masjid lain mungkin, dia langsung alhamdulillahirrahmanirrahim. Nah, tidak pakai bismillah. Kenapa dia pakai bismillah? Ini yang saya bilang tadi, dia tidak terjebak pada syubhat. Tidak sedikit kita yang terjebak pada syubhat ini. Artinya ketika kita meyakini sebuah kebenaran ini adalah benar, kita terjebak pada tidak mau menerima bahwa ini wilayah yang berbeda, sehingga kita menganggap orang yang berbeda sama kita itu orang salah. Padahal salah satu pelajaran diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak seperti ini, bahwa beliau mengajarkan ketika itu qat'iyah, walaupun tidak, artinya ini resume dari sekian banyak penjelasan itu, kita tidak boleh berbantah. Tapi kalau dia masih memberi ruang berfikir, ruang menafsir, ruang mentakwil, ya udah tidak ada masalah. Kita tidak akan merasa jeri atau jerak tidak suka sholat di belakang orang yang tidak pakai kunut dalam subuhnya. Kalau Ustaz, saya kan biasa pakai kunut. Bagaimana kalau saya sholat di depan orang yang tidak pakai kunut? Udah, kau berpindah kepada, kalau pakai bahasa orang fikih, mazhab imammu. Jadi kalau dia langsung Allahu Akbar, ya ikut saja, jangan kau sendirian kunut. Kira-kira begitu. Itu adabul ikhtilaf namanya, adab berbeda pendapat. Ya, ini syubhat. Kenapa umat sering bertengkar? Karena mereka tidak memahami seperti apa Allah atau Nabi SAW memberikan pelajaran ini. Contoh tentang orang yang janabat, kalau tidak ada air dia maka tayamum. Seorang yang sedang janabat, dan arti kata dia berhadas besar satu waktu tidak ada air. Ternyata mereka sedang safar, tidak tahu. Mereka berselisih. Yang satu bilang tayamum, yang satu bilang beda wak kalau bahasa orang Medannya. Kalau wudhu baru tayamum, kau berhadas besar. Jadi kalau hadas besar ya kau guling-gulinglah di tanah. Nah begitu. Ketika sampai ketemu Nabi, bincang. Apa jawaban Nabi? Nah kira-kira begitu. Seharusnya kalian pahami bahwa ketika tidak ada air cuma satu solusi Islam, tayamum. Ya enggak perlu sampai guling-guling di tanah gitu. Tapi Nabi tidak salahkan. Kenapa? Kenapa Nabi tidak salahkan? Karena dia tidak tahu. Beda, Nabi tidak salahkan itu karena tidak tahunya, bukan karena guling-guling di tanahnya dianggap Nabi atau menjadi pelajaran bahwa kalau orang yang junub guling-guling di tanah boleh. Jadi ada dua solusi, tayamum dan guling-guling di tanah. Tidak. Gitu. Itu yang harus kita perhatikan itu. Jadi sama seperti orang, kadang-kadang kita kejebak pada fanatik yang tidak perlu. Mana lebih utama, makan pakai tangan atau makan pakai sendok? Saya sering kali menjawab pertanyaan itu harus ditanya dulu balik. Makannya makan apa? Kalau makan pakai bubur, ijma, nggak usah pakai ulama. Semua orang pasti nggak pakai tangan makan bubur, kecuali orang aneh. Kan tinggal begitu. Jadi kita jangan terjebak pada sebuah fanatik atau pendapat yang kita berada di titik ekstrim tertentu, orang berada di titik ekstrim yang lain. Sampai akhirnya kita menjelek-jelekkan saudara kita sendiri dalam ibadah. Nah, itu yang menarik untuk dipahami. Sama seperti juga saya kemarin mengisi tausiah yang mayoritas yang mendengar itu ibu-ibu. Salah satu yang mereka pertanyakan tentang sholat fajar. Saya bilang, kalau sholat dilakukan sebelum subuh itu masih di wilayah tahajud. Apapun sholat itu namanya, dia masih dalam wilayah qiyamul lail. Sholat fajar itu adalah sholat setelah datangnya waktu subuh. Bukan azan, azan itu bisa terlambat. Tapi dia datang waktu subuh, dia sholat. Nah muncullah perselisihan, yang mana yang sholat fajar, qobliyatannya atau sholat fajar itu khusus. Saya bilang kalau ini ceritanya, ada yang menyatakan sholat subuh itu sendiri sholat fajar. Kemudian qabliyatan itulah sholat fajar. Atau memang ada sholat tertentu. Kalau itu saya pikir wilayahnya sudah khilaf. Tapi kalau ada orang yang sholat fajar sebelum sholat subuh, itu karena tidak tahunya dia. Sama seperti kita dulu tidak tahu kalau bulan puasa, kalau sudah imsak berhenti makan minum. Padahal
Imsak itu tidak ada urusan berhenti makan minum. Apapun masih bisa dilakukan selama belum masuk waktu subuh. Atau kesalahpahaman kita tentang nanti kalau hari raya Idul Adha jangan makan dulu, jangan minum dulu, kita sholat dulu, itu kita puasa dulu. Bahasa puasa itu menandakan kebodohan kita. Puasa itu tidak boleh. Jadi yang boleh, yang tidak. Jadi apa itu? Yang kita lakukan adalah imsak. Imsak itu apa? Menahan makan dan minum, bukan puasa. Hanya menahan makan dan minumnya saja. Itu kira-kira. Nah, kenapa muncul kesalahan atau syubhat ini? Jawabannya pertama, kebodohan kita. Kedua, setan memang tak suka. Maka setan itu membangun cara untuk kita terjebak pada syubhat itu dengan mengingatkan kita, nenek kita nggak pernah. Ini ajaran baru nih kayaknya. Nah, itu bahasanya. Dari dulu ya, masjid ini dibangun nggak pernah bergeser kiblatnya. Begitu masuk dia kemari, suruhnya pula geser kiblat. Dibilangnya salah kiblat kita ini. Aneh saja itu, entah dari mana belajar dia. Nah, terus tahu udah belajar dari Saudi. Wah, Saudi patutlah. Itu memang daerah. Artinya karena sebab adat atau urut kebiasaan. Ya, padahal fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul. Kalau kita berselisih tentang sesuatu, kata Nabi, rudduhu ila Allahi war Rasul, pulangkan itu kepada Allah dan Rasulnya. Ya. Saya mau ambil pelajaran lagi ini masalah syubhat-syubhat ini. Saya disuruh mimpin sholat jenazah kemarin. Saya pimpin sholat jenazah. Habis sholat, saya tak biasa memang untuk wirid, kan ada sambil berdiri itu baca ayat panjang. Karena prinsipnya jenazah itu kalau sudah tidak ada lagi yang menghambat urusannya, antarkan segera ke kubur. Saya langsung pimpin doa, Allahumma dan seterusnya. Setelah Alhamdulillahirabbil alamin selesai, saya langsung balik salam. Orang masih bingung Pak, karena di luar urut kebiasaan. Dan kebiasaan itu bisa terbentuk karena pengetahuan. Kedua, karena kebiasaan itu sendiri. Ada beberapa kampung kalau sebelum subuh dia terahim namanya. Tarahim sebenarnya. Ya arhamar rahimin. Nah, itu kalau di Medan modelnya begitu beberapa tempat. Irhamna. Kalau di Jawa lain lagi dia sholawat apa semua. Jadi model-model terahimnya masing-masing. Iya Pak? Solah-solah, nah itu. Jadi modelnya masing-masing lah itu ya. Jadi hal yang begini kalau kita pergi ke beberapa negeri lagi tak boleh, tak ada suara apapun dari masjid kecuali azan tiba-tiba. Jadi kita bilang mendadak kali pun perbedaan-perbedaan ini bukan wilayah agama, ini bukan patok mati, ini patok hidup ini. Kapan saja bisa bergeser ini. Orang yang terbiasa menyentuh yang bukan muhrim membatalkan. Coba pergi tawaf, sa'i, repot itu apalagi kalau udah rame. Mau bilang aku jaga, payah ibu bapak, enggak, berat sekali. Sampai terakhir gara-gara dia mau jaga jangan kesentuh, terpaksa dia cari tempat yang jauh lah. Jadi ujungnya dia ini dengarkan ya. Ujungnya waktu tawaf fokusnya hanya bagaimana jangan kesentuh orang perempuan yang bukan muhrim. Padahal tawaf itu bukan itu fokusnya. Tawaf itu dia harus merenungkan banyak hal, dia berdoa. Ini enggak nengok kaki jangan bersentuh apa. Karena yang namanya tawaf ini kesenggol, apalagi jumpa wanita Afrika. Awak nengok bukan di bawah ketiaknya lagi. Maaf cakap di bawah dadanya awak berdiri itu nengok dia. Artinya itu pengalaman, itu terjadi. Nah, kalau begitu apa yang harus dilakukan? Agama itu berpikir yassiru, mudahkan. Itu prinsip. Wala tu'assiru. Itu bahasa Nabi itu. Maka jangan sulitkan orang. Untuk tidak terjebak pada syubhat ini jadi kepanjangan bahas ini, padahal mau bahas muru'ah saya ini. Kita harus belajar. Kalau saya bilang ibu misalnya, dari ujung rambut sampai ujung kaki harus dipelajari apa sebenarnya tampilan seorang muslimah yang dibenarkan agama, supaya tidak ada syubhat. Perhiasan apa yang dibenarkan aku pakai? Apa sebenarnya peran dan kewajibanku dalam rumah tangga menurut Allah dan Rasulnya? Itu harus tuntas supaya tidak ada khilaf, tidak ada perbedaan pendapat. Kalaupun ada, kita saling menghargai.
Nah itu dia. Sholat dari niat sampai salam. Karena seringkali kalau kita di Indonesia, saya paling penting kalau pertanyaannya apa niatnya Ustaz. Bingung saya. Niat urusan dia ditanya sama Allah pula. Kan begitu. Yang dia maksud adalah lafaznya. Sementara lafaz itu yang sering saya bilang. Kuah saja P3N pencatat nikah itu pun tidak sepakat di antara mereka lafaz akad nikah. Udah capek awak hafal dengan mas kawin, bukan mas kawin, mahar. Itu satu negeri. Paksa betulkan dengan mahar, paksa rusak lagi hafalan tadi. Ada yang bukan mahar saja, harus tambahnya lagi dengan maharnya. Ada yang mas kawin, harus jelas mas kawin. Ada yang mas kawin saja, ada mas kawinnya. Pokoknya macam-macam. Ada yang suruhnya bersyahadat dulu. Semua bersyahadat, cuma dia saja yang tak bersyahadat. Karena saksi disuruhnya syahadat, wali suruhnya syahadat, yang mempelai suruhnya syahadat. Maka saya bilang kalau ada yang nyuruh gitu, dia pun suruh syahadat dulu itu. Kenapa? Belum tentu pula dia ngerti syahadat kan? Nah itu. Jadi yang begini-begini, ini kan wilayah syubhat ini. Sama seperti bulan Rajab, ada orang banyak tanya puasa boleh tidak boleh. Jawaban saya bilang, selemah-lemah hadis, jika itu tidak sampai pada palsu, maka tidak ada alasan untuk menolak hadis itu. Ketika ini wilayahnya adalah kesunahan yang tak pun ada bulan Rajab, puasa itu tetap sunnah hukumnya. Ya, oke, ini pertama syubhat. Kedua, yang bisa mengganggu paham atau kebenaran kebajikan kita dalam Islam ini adalah syahwat. Kalau syahwat ini diceritakan dalam Al-Quran, zuyyina linnas hubbus syahawat. Manusia itu dihiasi dengan menyenangi apa syahwat. Syahwat itu kesenangan. Jadi bukan kalau kita bicara naik syahwatnya, kebayang seks, salah. Syahwat itu ada sekian macam kalau dalam Quran. Pertama, minan nisa, itulah seks. Ya. Wal banin, anak. Merasa hebat dengan anak. Cobalah perhatikan dua orang ibu yang saling menceritakan anaknya. Cobalah perhatikan dengan baik. Tidak ada satupun yang mau mendengarkan cerita kawannya. Selalunya begitu. Apalagi cucu. Iya Pak? Apalagi cucu. Kalau sudah bicara misalnya, cucuku lah, dia udah begini. Cucuku kan, lain lagi kan. Jadi sebenarnya dia tidak peduli dengan cerita kawannya, karena dia lebih bangga dengan cerita cucunya. Nah itu yang dimaksud syahwat kepada wal banin wal qanatiril muqantarah min az-zahab wal fiddah, perhiasan. Wal khayl, khayl itu artinya kendaraan. Kemudian wal hars, hars itu adalah investasi lah, sawah ladang, kebun apa semua. Dzalika mata', itu semua hiasan kata Nabi. Batu akik juga masuk dalam. Makanya terus terang saya bilang banyak kali orang gila di belakang. Batu sepotong beli sampai 1 miliar, kan gila itu. Kalau satu batu akiknya nggak masalah. Ini sekian buku jarinya, segitulah apanya. Dan pamer pula lagi itu. Saya pikir sudah pasti terganggu jiwanya itu sebenarnya. Iya. Oke lah, ini mohon maaf saya, ini wilayah syubhat. Ini udah sampai 18 menit ini catatan. Insya Allah kita sambunglah nanti muruah ini di pekan depan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.